Ya minasan, kembali lagi di Nyongpung Channel. Kali ini kita akan membahas chapter terbaru, yaitu di chapter 1120 dengan judul Atlas. ya, tidak berlama-lama kita langsung ke tujuan. Chapter inti yang dimana masih di Pulau Eket, di perbatasan ya sebenarnya ya, karena mereka sudah mencoba untuk berlari kabur, yang dimana diperlihatkan Flashback ya di 26 tahun yang lalu, di mana Pegapunk sedang berbicara dengan salah satu peneliti Ohara ya, yaitu Clown the Clover. Yaitu dia guru besarnya Robin ya. Dia berbicara dengan Pegapunk tentang rahasia-rahasia tentang Ohara ya. Dia juga ingin tahu tentang semua penelitian Pegapunk ya. Tapi di situ Pegapunk tidak mau memberitahukan ya, karena dia punya keterbatasan ya. Soalnya dia bekerja sama dengan pemerintahan dunia. Jadi dia tidak bisa sembarangan memberikan data-data yang dia miliki ke semua orang. Dan si The Clover itu bercerita ya, dahulu kala ada yang berinisial D, dia dibunuh oleh pemerintahan dunia ya, pemerintah ya. Dan dia pura-pura teman ya, agar dia juga selamat dari pembunuhan itu, padahal dia adalah saudaranya, kakaknya sendiri ya. Sungguh sangat menyedihkan ya. Kenapa yang berinisial D itu sangat dibenci oleh pemerintahan dunia ya. bahkan sejak lahir pun inisial D sudah diincar dan akan dibunuh ya, sejak lahir ya. Dan Pegapunk menyuruh dia agar segera pergi dari dunia ini. Mati dong. Maksudnya kata Pegapunk menyuruh dia untuk bersembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah dan ditangkap lagi. Karena kalau kau ditangkap lagi, belum tentu kau bisa masih hidup lagi. Dan kenapa kau masih dibiarkan masih hidup oleh pemerintahan? Karena pemerintah agar bisa membunuh teman-teman kalian seperti hama. Jadi termasuk Robin dan The Soul ya. Jadi membiarkan dia hidup agar yang lain bisa diketahui jejaknya. Dan Pegapunk menyuruh keras ke dia untuk segera pergi ya, dan jangan memikirkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat masa lalu, karena itu akan sia-sia. Lalu di situ ternyata ketika Pegapunk bercerita di layar atau Deden Musi, itu didengar oleh seluruh penjuru dunia termasuk Robin, dan di situ pun juga Robin terlihat sangat sedih karena dia melihat masa lalunya waktu masih kecil dan guru besarnya yaitu Clover ya telah tiada di Buster Call oleh pemerintahan dunia. Ternyata di masa lalu benar adanya ya, Caesar itu pernah bekerja sama dengan Dr. Pegapunk ya, bahkan mungkin berteman dekat juga dengan Dr. Pegapunk karena sama-sama masih muda. Berarti Caesar di sini terlihat emang sudah tua sebenarnya ya, karena itu kisah masa lalunya 26 tahun yang lalu. Oke, sekarang next ke chapter berikutnya. Di situasi tim yang sedang berusaha untuk pergi ya, tapi di situ mereka masih dikejar oleh Gorosei yang selalu mengikuti pergerakan mereka ya dengan cepat sekali. Dan di situ salah satu Pegapunk yaitu Lilith, dia sangat ragu ya untuk kapal kita untuk pergi dari kejaran Gorosei. Tapi di situ Atlas langsung mengorbankan dirinya ya, membuat jatuh si Lilith, membuat pingsan dia, dibukul sama dia ya dan semua kru kaget ya, kenapa Atlas memukul Lilith. Dan ternyata di situ Atlas sengaja agar Lilith tidak banyak bicara ya. Dan Atlas mengorbankan badannya untuk
menghadang Gorosei ya, dan menyuruh semua kru agar cepat bergerak untuk menggunakan kekuatan di Sariko, yaitu Cop the Parts, yaitu kekuatan kola ya. Dan situ kru langsung berangkat dan dihadanglah Gorosei dengan seluruh kemampuan Atlas ya, dan berhasil kapal melarikan diri. Scene berpindah di lautan di mana para marinir sedang mengepung Pulau Egghead. Di sana terlihat jelas kalau ada para Gorosei dan para kru Mugiwara Luffy, dan tentu saja di sana ada robot kuno, yang dimana robot kuno mencoba untuk melindungi Luffy dan krunya. Lalu di sana terheran-heran dan terkaget-kaget di mana Luffy seperti seolah-olah berbicara dengan robot kuno. Dan ternyata benar, robot kuno itu berbicara dengan Luffy dengan menyebutnya dia adalah Joy Boy, dan Luffy itu seperti yang bingung ya. Dia berbicara dengan siapa? Ternyata dengan dirinya, kalau dirinya itu sudah disebut Joy Boy. Dan di situ Luffy bertanya, dia ngobrol dengan apa? Dengan siapa? Ternyata para marinir maupun para raksasa Elbap tidak ada yang mendengar ucapan robot kuno itu, hanya Luffy saja yang bisa mendengarnya. Ini suatu keistimewaan Luffy dan Bonnie maupun Good Roger ya. Jadi dia bisa mendengar suara-suara yang misteri ya, seperti robot kuno maupun monster laut. Lalu di situ diperlihatkan kalau robot kuno menghadang para Gorosei dengan gagah berani. Jadi seperti kesatria ya. Si robot kuno ini seperti ingin melindungi kru Mugiwara Luffy maupun pasukan Elbap. Salah satu Gorosei cacing raksasa itu menyerang robot kuno, tapi robot kuno berhasil menangkis dia dengan salah satu tangannya ya. Di lain sisi, sedang pertempuran antara robot kuno dengan cacing, salah satu Gorosei melompat jauh ya menuju kapal Elbaf ya. Di situ yang para raksasa sangat kaget kedatangan penyerangan Gorosei laba-laba yang berwujud sangat raksasa ya. Dan di situ Luffy juga terlihat sangat kecil ya. Dia tidak berbentuk raksasa ya. Dia akan menyerang semua, dan dia juga melihat Kuma dan Bonnie. Dia sangat heran ya. Dia masih selamat, masih baik-baik saja ya. Dan tak terasa waktu berlalu berganti. Kini telah menjadi chapter terakhir, yaitu dimana diperlihatkan kalau Gorosei Kanjuro telah menumbangkan Pegapang Atlas. Dan terlihat kalau Pegapang Yok merasa senang karena salah satu Pegapang yang lain telah gugur, yaitu Atlas. Namun di situ diperlihatkan kalau masih ada Pegapang yang lain, yaitu Lilith yang masih hidup dan Pegapang asli ya. Oke, dari situ diperlihatkan juga kalau robot kuno melawan 4 Gorosei sekaligus. Sangat kesatria sekali ya, demi meloloskan Joy Boy, yang dimana Joy Boy itu adalah Luffy Mugiwara Boy. Dan di detik-detik siaran Pegapang ya, dia memberitahukan kepada seluruh dunia, karena pada waktu itu 20 tahun yang lalu ada bajak laut Good Roger. Dia melakukan hal yang tak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini, dan karena itu mereka harusnya tahu. Dan singkatnya, semua orang saat ini sudah menyadarinya. Ini adalah prediksi Pegapang di masa depan. Tapi sebagian masyarakat yang mendengarkan masih bingung apa yang dikatakan Pegapang tentang Gold Roger. Oke, sampai di sini pembahasan chapter One Piece yang terbaru. Semoga para Afropers bisa memahami semua yang kita bahas. Dan selanjutnya kita tunggu pembahasan One Piece yang terbaru di minggu depan. Terima kasih.